kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu rahasia besar di sekian rahasia yang hanya hadir di bulan Ramadan, yaitu khusus di hari-hari Ramadan Allah turunkan satu ayat yang menjamin doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian ayat puasa di Al-Baqarah 183 sampai 187, tiba-tiba Allah turunkan ayat 186 untuk menjanjikan apa yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Kita buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 di sebelah kiri paling bawah di mushaf. Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi, saya tuliskan kalimat ibadi, anni fa inni qarib. Saya teruskan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Tiba-tiba kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, kalau pada saat malam-malam Ramadan itu, saat siang-siang Ramadan, tiba-tiba Anda akan dapatkan banyak di antara hamba-hambaku akan mendekat kepadaku. Ayat ini memberikan isyarat kepada Nabi, khusus nanti di bulan-bulan Ramadan akan banyak orang datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang ke masjid tiba-tiba ke masjid. Yang jarang baca Quran tiba-tiba baca Quran. Yang biasa maksiat tiba-tiba meninggalkan maksiat. Sekarang saya tanya pada Anda sampai hari ke-7 ini, apakah ayat ini terbukti? Nampak. Kalau bukan firman Allah mustahil ini, tapi nampak hakikatnya. Tapi yang paling menarik kata Allah, perhatikan kalimatnya. Siapa yang datang kepada Allah ini? Ibad. Dalam Al-Quran, kata ibad dibagi pada dua bagian. Satu, hamba yang sudah disebut dengan soleh, bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Quran misalnya surah ke-25 ayat 63. Hamba-hamba Allah yang penyayang, yang baik disebut dengan ibad. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada hamba-hamba Allah orangnya baik, kalau jalan pun jangankan salatnya, jalannya pun tawadhu, enggak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi, balasnya pun indah. Enggak membalas dengan balasan-balasan negatif. Diprovokasi dia balas dengan lembut, hamba yang soleh. Yang kedua, tidak disebut dalam Al-Quran istilah ibad kecuali menunjuk pada hamba Allah yang banyak salah. Jadi ada orang soleh, ada orang salah. Dan ketika seorang yang banyak salah ini pun mau kembali kepada Allah, maka dia disebut pula dengan nama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, ayat ke-53. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf berbuat dosa. Ada orang israf berbuat dosa. Jadi kalau nggak berbuat dosa tangannya gatal. Bohong sudah. Maaf, mencuri lengkap. Mabuk jadi harian. Kalau orang lain berbuat dosa dia belum, rasanya nggak enak. Nah, itu israf namanya. Ya. Bahkan kata Allah, kalau ada orang seperti ini mau tobat, jangan putus asa rahmat saya kata Allah. Kata Allah, lihat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Orang punya banyak dosa pun, segunung, selaut, sesamudra, aku akan ampuni kalau dia datang kepadaku. Kalimatnya menggunakan kata ibad. Nih. Khusus untuk Ramadan, tiba-tiba Allah memanggil keduanya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Hei, hambaku yang soleh yang mau dekat, datang. Kalau hamba soleh mau ke masjid, gak usah ditanya, emang sudah soleh. Yang menarik nih, yang salah. Tiba-tiba mau datang. Tobat, sujud, nangis. Nah, pertanyaannya, ketika orang-orang ini datang menghadap kepada Allah, tiba-tiba Allah sampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dua hamba ini kalau datang kepadaku pasti akan punya permintaan. Yang soleh minta surga, yang salah minta diampuni dosa-dosanya. Apa jawaban dari Allah? Kata Allah, kalau keduanya bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi pertanyaannya, maaf, banyak orang yang meminta bahkan di Ramadan, tapi Allah tidak langsung mengabulkan. Allah tidak langsung mengabulkan. Apa persoalannya? Itu nanti yang akan kita jawab setelah kita berdiskusi terlebih dahulu. Tingkatkan iman dan takwa, Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan.